Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan khotbah Minggu 16 Mei 2021. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan bagi kita dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pilihan hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada satu ungkapan yang mungkin sudah sering kita dengar, bahwa Anda tidak dapat melarang burung lewat di atas kepala saudara, tetapi Anda dapat melarang agar dia tidak bersarang di sana. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita berbicara tentang pilihan-pilihan hidup. Setiap hari kita harus membuat pilihan dalam kehidupan kita. Dan dampak dari pilihan hidup akan kita rasakan di kemudian. Apakah pilihan yang kita buat adalah pilihan yang terbaik, ataukah pilihan yang buruk? Pilihan yang terbaik yang kita perbuat, yang tentunya kita lanjutkan dengan aktivitas kita, dengan perbuatan kita, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Tetapi jika kita memilih sesuatu yang buruk dan melakukan yang buruk itu dalam kehidupan kita, cepat atau lambat kita akan merasakan dampak buruk dari keputusan itu. Saudaraku, dari 150 pasal kitab Mazmur, maka pasal 1 yang teramat singkat ini merupakan dasar dari seluruh bagian ini. Kita mengetahui bahwa kitab Mazmur adalah kitab yang sederhana, yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan. Kita mengalami hal-hal yang diucapkan atau yang dituliskan oleh pemazmur dalam bagian-bagian yang dia tuliskan dalam kitab Mazmur. Begitu banyak yang kita alami hari demi hari dalam kehidupan kita. Teristimewa pasal yang pertama ini. Dan saudaraku, hari ini kita merenungkan betapa pentingnya kita untuk memilih yang terbaik.
keputusan yang terbaik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, agar kita tidak binasa, agar kita tidak mengalami hal-hal yang buruk seperti yang dialami oleh orang-orang fasik pada bagian ini. Saudaraku, pemazmur menggambarkan orang yang berbahagia pada bagian ini seperti pada ayat pertama dikatakan mereka yang berjalan tidak menurut orang atau nasihat orang fasik, tidak berdiri di dalam orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan ada 3 kata kerja yang kita temukan pada ayat pertama ini. Yang pertama berjalan, yang kedua berdiri, yang ketiga duduk. Adalah 3 kata kerja yang menggambarkan mayoritas aktivitas manusia tiap hari, yaitu berjalan, berdiri, dan duduk. Saudara-saudara, ini berbicara tentang apa yang dikerjakan oleh manusia secara umum. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang tidak melakukan aktivitas yang dilakukan oleh orang fasik di dalam kefasikannya. Sehingga dikatakan pada bagian ini tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih dan menetapkan suatu keputusan bahwa kita tidak menjadi bagian dari orang yang fasik, tidak jadi bagian dari orang yang menentang Tuhan, tidak menjadi bagian dari orang-orang yang mendukakan hati Tuhan, bahwa mereka yang berjalan dalam nasihat orang fasik artinya mereka yang melakukan segala kefasikan, yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, yang melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Di dalam kata yang lebih sederhana, mereka yang kesukaannya adalah dosa. Saudara-saudaraku, demikian juga dikatakan bahwa tidak berjalan, tidak berdiri dalam pengertian bersepakat, bahwa dia seirama, sejalan, sepikiran dengan orang-orang yang fasik. Dikatakan juga tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi saudaraku, saya ulangi kembali, 3 kata ini adalah perwakilan dari aktivitas manusia, perwakilan dari apa yang dikerjakan oleh manusia. Itu diawali dari suatu keputusan, itu diawali dari satu pilihan hidup. Pilihan hidup yang mau menyenangkan hati Tuhan, atau pilihan hidup yang mau mendukakan hati Tuhan. Pilihan hidup yang mau mendengar nasihat firman Tuhan, atau pilihan hidup yang mendengarkan nasihat orang fasik. Saudara-saudara, jika pertanyaan yang sama diberikan kepada saudara hari ini, jika pertanyaan ini diberikan kepada saya dan kepada kita semua, apakah kita sudah memilih berjalan di dalam jalan Tuhan, ataukah kita berdiri, berjalan, atau duduk di dalam nasihat orang fasik, di dalam kumpulan pencemooh? Ini harus terlihat di dalam aktivitas kita. Jika kita benar-benar hidup di dalam jalan Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, maka kita tidak akan ada bersama-sama atau menuruti nasihat orang fasik. Karena kebenaran dan ketidakbenaran tidak akan mungkin dapat dikompromikan. Not compromise. Antara air dan minyak itu tidak mungkin dapat disatukan. Dan itu jelas sekali terlihat pada ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Karena dikatakan,
Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Bahwa orang benar di dalam kebenarannya tidak akan mungkin berkompromi dengan ketidakbenaran. Oleh karena itu hanya dua, dan tidak ada jalur abu-abu. Jika Anda anak Tuhan, maka Anda tentu bukan anak setan atau anak iblis. Jika Anda melakukan kebenaran, di saat yang sama berarti Anda telah membenci ketidakbenaran. Tetapi jika Anda melakukan ketidakbenaran, maka di saat yang sama Anda membenci kebenaran itu sendiri. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, maka yang pertama yang kita renungkan dari bagian ini adalah bahwa pilihan hidup kita akan terlihat, akan terbaca di dalam aktivitas kerja, di dalam aktivitas kita hari demi hari. Jadi memang sering kita mendengarkan lagu memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Bahwa banyak orang bermanis-manis di bibir, tetapi di dalam tingkah laku sungguh sangat berbeda. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa pilihan hidup kita pasti akan terlihat dalam perangai perilaku hidup kita hari demi hari. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, milikilah pilihan hidup yang benar, pilihan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Maka di saat yang sama engkau akan terhindar dari kumpulan pencemooh. Di saat yang sama engkau akan menjauh dari perlakuan-perlakuan yang buruk atau melakukan hal-hal yang tidak benar. Engkau tidak akan lagi ada di dalamnya. Kemudian firman Tuhan pada bagian ini juga mengatakan kepada kita bahwa orang yang telah menetapkan suatu pilihan hidup yang baik, dia yang telah berjalan menurut Tuhan, menurut ajarannya, yang bukan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan dan juga yang tidak berdiri, bahkan yang tidak duduk bersama atau dengan para pencemooh, maka dia dikatakan adalah orang yang kesukaannya melakukan Taurat Tuhan. Orang yang memilih pilihan yang terbaik dalam kehidupannya adalah orang yang mengerti apa yang paling dibutuhkan, apa yang paling berharga, yaitu firman Tuhan. Dikatakan pada bagian ini, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara, kebahagiaan orang dunia sangat berbeda dengan kebahagiaan orang yang takut Tuhan. Orang dunia berbahagia kalau dia mencapai apa yang dia inginkan. Kalau dia mendapatkan keuntungan dari bisnisnya. Dan kalau dia mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan, dia akan sangat berbahagia. Walaupun kita tahu itu adalah kebahagiaan yang semu. Sehingga karena kebahagiaan yang semu, maka banyak orang yang mengejarnya. Banyak orang ingin mencapainya dengan segala cara. Pada akhirnya cara yang digunakan adalah cara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena ingin mencapai kebahagiaan, orang justru menggadaikan imannya. Karena ingin mencapaikan kebahagiaan yang semu, bahkan ada orang yang tega untuk meninggalkan persekutuannya. Bahkan juga ada yang tega untuk mengkhianati bangsa dan negaranya dengan cara korupsi. Ada orang yang mencuri. Ada orang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal hanya karena
ingin memuaskan atau ingin mendapatkan sesuatu yang dia anggap suatu kebahagiaan baginya kelak. Saling menjatuhkan di dalam organisasi, sikut menyikut hanya karena ingin kepuasan yang semu, hanya karena ingin kebahagiaan yang semu. Saudara-saudaraku, sangat berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan pada bagian ini. Melalui firman Tuhan Mazmur pasal yang pertama ini, dikatakan bahwa kebahagiaan itu tatkala kita tidak seide, tidak sekerja atau melakukan hal yang sama, tidak sependapat, tidak sekumpulan dengan orang fasik ataupun para pencemooh. Kebahagiaan itu adalah ketika kita mencintai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Itulah kebahagiaan. Tapi herannya, banyak orang sekarang tidak lagi mencari firman Tuhan, tetapi sibuk mencari uang. Tidak lagi merenungkan firman Tuhan, padahal itu adalah kebahagiaan. Tapi mereka sibuk mencari harta dunia. Benar, mereka mendapatkan harta dunia. Mereka bahagia sesaat. Tetapi di belakang hari, mereka mengalami kekosongan. Mengalami sesuatu ketidakpuasan. Sampai akhirnya bahwa dia sudah mendapatkan A, ingin mendapatkan B. Sudah mendapatkan real estate, ingin mendapatkan rumah lebih banyak lagi. Sudah mendapatkan mobil, ingin mendapatkan pesawat. Sudah mendapatkan pesawat, ingin mendapatkan kapal pesiar. Kepuasan, kebahagiaan yang tidak pernah terselesaikan. Kebahagiaan yang semu. Kepuasan-kepuasan sesaat. Itu yang kita lihat. Mengapa hal itu terjadi? Karena dia tidak mengikuti nasihat Tuhan. Dia tidak mengikuti firman Tuhan. Sebab tatkala kita mengikuti firman Tuhan, melakukannya, ketika Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita, dia memberikan suatu kebahagiaan yang terus memancar dari kehidupan kita. Kebahagiaan yang terindah adalah tatkala Tuhan bersama-sama dengan kita. Bukan tatkala harta bersama dengan kita. Sebab semua itu akan mengalami yang namanya penyusutan, kehabisan, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Tetapi Tauratnya, firman-Nya adalah kekal untuk selama-lamanya. Itulah kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam konsep itu, dalam konsep tentang aktivitas, tentang berjalan, tentang berdiri, tentang duduk, tentang merenungkan, Allah berbicara tentang apa yang kita lakukan dan kebahagiaan mendapatkan kita setelah kita melakukan aktivitas kita ternyata sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita melakukan sesuatu, dikatakan lakukanlah itu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi konsep tentang berbuat, konsep tentang beraktivitas, karena semua yang hidup pasti beraktivitas, karena semua yang hidup pasti bergerak. Bahkan ketika dia sudah tidak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya, darahnya masih bergerak. Kalau sudah berhenti berarti mati. Terus saudara yang terkasih nama Tuhan, konsep tentang beraktivitas, konsep tentang bergerak, konsep tentang berbuat, lakukan semua perbuatan kita untuk Tuhan. Dan pada akhirnya kebahagiaan ada pada kita.
Tatkala kita bekerja di kantor, maka lakukan segala sesuatunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk memuaskan hasrat kita mendapatkan imbalan dari dalamnya dengan cara yang tidak benar. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jika kita sudah melakukan firman Tuhan yang sedemikian, maka dikatakan kepada kita, orang yang berbahagia, dan kebahagiaan itu terlihat dari hasil-hasilnya, dampak-dampaknya. Dikatakan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kebutuhan dari pohon adalah air dan juga zat hara. Semua tumbuhan membutuhkan air dan juga zat hara dari dalam tanah. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikanlah pohon di tepi aliran air. Biasanya dia lebih segar daripada pohon yang ada di tanah kering. Mengapa? Karena dia tidak pernah kekurangan akan air. Dia selalu berkecukupan tentang air. Dia selalu berkecukupan tentang kebutuhan utamanya. Dia tidak pernah berkekurangan. Dan pada akhirnya daunnya pun akan tetap hijau bahkan di masa musim kering. Dan ketika musim panen, dia akan menghasilkan buahnya. Orang yang berbahagia, yaitu orang yang di dalam Tuhan, orang yang tidak mau sepakat, yang tidak mau sejalan dengan orang fasik, yang tidak mau sekongkol dengan dosa, adalah orang-orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mereka akan terus berbuah kebenaran. Mereka akan terus berbuah kebaikan. Bukan hanya di masa raya Natal dia akan berbuah. Bukan hanya masa di raya hari kenaikan Tuhan dia menunjukkan buah. Tetapi dia akan terus berbuah. Selagi dia ada di dunia ini, dia akan berbuah. Maka perumpamaan atau kisah yang Tuhan lakukan mengutuk pohon ara tidak akan terjadi baginya. Saudaraku, kita dalam kehidupan ini digambarkan seperti pohon yang tumbuh dan yang harus berbuah. Yesus mengajarkan dalam Injil Yohanes ketika dia berkata, "Akulah pohon dan Bapakku adalah pemiliknya, dan engkau adalah ranting-ranting." Bahwa ranting yang tidak berbuah akan dikikis, dipotong, lalu dibakar. Dan setiap kita, jika kita ingin berbuah, kita harus tetap ada pada pokok anggur yang benar itu. Lalu kemudian dikatakan, di dalam dia kita akan dapat berbuah dan buah yang banyak. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada bagian ini mengingatkan kita bahwa orang yang benar, orang yang tidak sejalan dengan orang fasik, dia seperti pohon yang akan berbuah pada musimnya. Dia seperti pohon yang tidak kekurangan akan air. Dia seperti pohon yang akan memiliki daun yang hijau. Dan kemudian dikatakan tidak layu daunnya. Dan yang lebih hebat lagi, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Ketika kita ternyata di dalam Tuhan, ketika kita telah melakukan suatu keputusan, pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu pilihan untuk takut akan Tuhan, bukan pilihan untuk mengikuti nasihat orang fasik, maka dikatakan pada bagian ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan penulis kitab Mazmur begitu hebat merangkai kata. Dan dikatakan dengan sebuah gambaran pertentangan atau perbandingan persis, bahwa hal-hal yang digambarkan pada ayat pertama sampai ketiga, orang yang benar sedemikian indahnya
dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tetapi pada ayat keempat dikatakan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi orang fasik bahkan dikatakan tidak berdiri, tidak berjalan, tetapi seperti sekam yang ditiupkan angin, yang tidak memiliki letak dan posisi untuk berdiri menetap. Jangankan seperti pohon yang tertanam, yang tetap ada, tetapi dia seperti sekam yang ditiup angin. Dari letak, posisi, dan hasil kerja dan buahnya pun sangat jauh berbeda. Saudara-saudara, kemudian dikatakan pada bagian ini bahwa orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Ingatlah, sebagaimana yang tadi saya awali dalam khotbah ini, bahwa keputusan, pilihan pada akhirnya memiliki dampak. Dan kefasikan menuju kepada penghakiman. Dan mengapa mereka tidak akan tahan dalam penghakiman? Karena sudah begitu banyak perbuatan yang mengakibatkan atau yang berdampak kepada hukuman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tentu kita sebagai orang-orang percaya, kita sudah mengambil suatu keputusan dalam kehidupan kita untuk mengikut Tuhan dalam hidup kita. Mengikut Tuhan keputusanku, mengikut Tuhan keputusanku sampai kepada akhir hayatku. Itulah keputusan-keputusan telah kita ambil. Sekarang itu semua harus terlihat dalam aktivitas kita, dalam kerja nyata kita, dalam tingkah laku perangai kita. Sebagaimana berjalan, duduk, diam, atau kita mewakili kata-kata kerja yang kita kerjakan setiap hari. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikian pula orang berdosa tidak akan pernah tahan dalam kumpulan orang-orang benar. Dikatakan demikian. Karena apa? Karena ketidakbenaran akan sangat mudah terlihat ketika diperbandingkan dengan kebenaran. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, milikilah kebenaran dalam kehidupan kita. Jalanilah kehidupan yang benar dalam kehidupan kita. Maka secara otomatis ketidakbenaran itu akan sirna, akan terhilang. Ketidakbenaran itu tidak akan terjadi lagi ketika kebenaran telah mengisi kehidupan kita. Satu kali ada seorang anak yang ingin menampung air di ember. Tapi terlebih dahulu dia menampung pasir di dalamnya sampai setengah ember. Lalu kemudian dia mengisi air. Lalu apa yang akan dicapai? Beratnya jauh lebih berat, tetapi isi airnya jauh lebih sedikit. Dua kerugian yang sangat luar biasa. Lebih sedikit air yang tertampung, beban pun justru jauh lebih berat. Apalagi kalau yang ditampung itu batu dan air, maka akan jauh lebih berat lagi bebannya. Saudara, sementara anak yang satu atau anak yang lain menampung dengan cara yang benar, dia kosongkan embernya dari semua beban yang sebelumnya, lalu ditampung air di dalamnya. Maka walaupun air yang dia bawa di ember tidak penuh, tetapi tetap lebih banyak daripada air yang dibawa atau yang ditampung dari anak yang lain yang di dalamnya ada pasir. Keuntungan dari si anak yang kedua, bebannya lebih ringan, tetapi hasilnya jauh lebih banyak. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, maka perhatikanlah, biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak dibebani oleh dosa, yang tidak bercampur dengan ajaran-ajaran atau cara-cara hidup
yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Biarlah kita menjalani kehidupan yang murni untuk mengagungkan Tuhan. Itulah yang dapat kita renungkan. Lalu kemudian juga dikatakan pada bagian ini, karena mata Tuhan mengenal jalan orang fasik, tetapi mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi Tuhan mengenal saudara. Tuhan melihat perjalanan kehidupan saudara. Tuhan melihat setiap aktivitas kerja saudara. Perangai kita hari demi hari sungguh Dia lihat. Tetapi Dia juga akan menghukum setiap kefasikan, dan itu pasti menuju kepada kebinasaan. Saya percaya saudara-saudara telah memilih kebenaran, dan biarlah kebenaran itu akan terlihat dalam aktivitas kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih Tuhan yang kami terima. Kami telah merenungkan firman Tuhan pada khotbah minggu ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami semua untuk kami memahaminya dan memampukan kami semua melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, sampai kepada pemerintahan terendah sekalipun. Mampukan mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Berkati gereja-gereja Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi semua orang yang mendengarkan firman Tuhan yang hari ini. Mungkin mereka mendengar di pagi hari, ataupun di siang hari, ataupun di malam hari. Biarlah Engkau Allah memberkati mereka di segala waktu dan di segala saat. Kemanapun mereka melangkah dan apapun yang mereka kerjakan. Biarlah tangan Tuhan hadir di sana memberkati mereka, ya Bapa di surga. Jika ada di antara mereka yang lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka. Jika ada di antara mereka yang sakit, biarlah Engkau menyembuhkan mereka. Jika di antara mereka yang beri kekurangan, biarlah Engkau Allah memberi kelimpahan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu. Sepanjang satu usbu ini penuh kami percaya Engkau Allah hadir menolong memberkati kami semua. Lalu Bapa, anugerahilah kami dengan berkat dan kemurahan-Mu. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, mari kembalilah kepada aktivitasmu masing-masing. Aktivitas yang menyenangkan hati Tuhan. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai dan berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Biarlah kiranya kasih sayang Tuhan terus mengalir kehidupan kita. Tetap dukung kami di dalam pelayanan di dalam channel ini, agar kami lebih semangat lagi untuk mempermuliakan Tuhan, melayani Tuhan melalui khotbah-khotbah yang kami dapat sebarkan. Doakan kami dan dukung channel ini selalu. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Tuhan memberkati.